kamu gak bakal dikerjain, karena ada kita di sini bakal ngisengin kamu. Jangan pernah ngerasa kalau kamu yang paling iseng, karena ada kita di sini si raja iseng. Jangan pernah ngerasa kalau kamu yang paling aneh, karena ada kita di sini biangnya aneh. Jangan pernah ngerasa harimu biasa-biasa aja, karena kita akan buat jadi gak biasa. Kok aneh? Inilah hari yang aneh, aneh deh. Ya memang hari yang aneh. Pemirsa, hari yang aneh, Caca Handika adalah target kita kali ini. Jadi kita udah kompakan sama Mbak Lucy, istrinya Caca Handika. Jadi dia itu nitip dibeliin jus di tempat langganannya Caca Handika. Nah, di depan situ. Pemirsa tahu kan, kalau di mall-mall tuh kita sering banget ada orang yang nawarin barang langsung kita, nih Mbak, gratis Mbak, gratis Pak. Kita nerima, tahu-tahu ujung-ujungnya belakangnya kita disuruh bayar. Ngeselin kan? Banyak banget modus-modus kayak begitu. Nah, kita akan bikin seperti ini. Agent langsung siap keluarin konfeti kayak der, langsung bilang, selamat Bapak mendapatkan paket makeup kosmetik gratis, langsung. Jadi sekarang itu kita lagi jualan krim yang bener-bener bagus banget, bisa bikin muka beneran kinclong deh. Langsung colekin krim mukanya itu, krim kosmetiknya ke mukanya Caca Handika. Bentar ya Mas, kalau Mas pakai ini muka Mas tuh bakalan bener-bener kinclong. Apaan sih nih? Ini tuh krim pemutih dan juga pelembut untuk kuku. Kagak sopan ah. Aduh, nih, Mas lihat muka saya cakep kan? Mas lihat muka saya cakep kan? Karena pakai ini Mas, dicolek gini doang, langsung. Nih tuh, cobain nah. Apa-apaan nih? Seperti bilang, tenang. Kita punya hadiah yang lain, keluarin hadiah yang lain. Jadi kan pemirsa modus-modus seperti ini sering terjadi di mall-mall kan. Pasti pemirsa pernah ngalamin kan. Kita lagi jalan, ditawarin, Pak ini ambil aja gratis. Kita terima, atau belakangannya disuruh bayar. Oke, kasih produk berikutnya. Ya udah, tunggu. Masih ada hadiah lain yang lebih bagus. Bentar Mas, saya ambil dulu. Aduh, bentar dong Mas. Kita punya hadiah panci yang bagus dan juga bisa buat masak-masak. Pokoknya kalau Mas masak pakai ini, masakan Mas bisa cepet banget jadi. Mas harus pakai Mas panci ini. Banyak banget aktor udah pakai panci ini Mas ya. Bagus gimana? Hadiahnya aja kayak begituan di rumah gua. Ya ampun Mas, Mas lihat kulit saya dong, cantik mulus putih begini. Bagus kan? Tuh gara-gara pakai krim yang tadi Mas nggak pakai kan? Mas pakainya beradakan. Kalau Mas, gua disuruh cantik sama lu. Apa sih suruh pergi? Orang saya emang jualan di sini. Kalau Mas nggak suka, Masnya aja yang pergi. Orang saya emang jualan di sini. Emang kenapa? Oke, gue paksa dia buat nerima barang itu. Paksa, mohon Pak diterima Pak. Soalnya saya seneng juga kalau yang nerima barang ini artis. Jadi biar bos saya juga ini seneng ngelihat saya bisa ngelakuin barang ini ke artis. Udah deh Mas, pancinya aja deh, terima Mas. Foto ya Mas ya. Apaan ini? Foto sama pancinya. Bantuin saya Mas, nanti saya lapor ke bos saya. Ada artis yang mau panci saya. Sekarang gini dah. Sini, lu mau foto sama gue? Sama panci? Sama panci? Gue jadi artis panci. Oke, ini aja. Ya udah Pak, bukti tolong Pak, foto minimal Bapak foto aja. Jadi biar bukti ke bos saya kalau saya udah ngasih barangnya ke Bapak gitu loh. Cuma foto Mas kan. Oke, sini. Itu ya, bener ya. Janji pergi ya, kalau udah gini ya. Ini bakal gua nih, ntar kalau habis difoto. Maksudnya gimana Mas? Gratis nggak nih? Oh, gampang lah itu mah. Udah yang penting foto dulu aja. Ya, cepet. Bentar ya Mas ya. 1, 2. Masa malu sih? Ya kan biar bukti Mas ke kantor. Kalau saya itu sebagai SPG yang udah ngasih hadiah ke Mas Caca. Gue balik bayar dong sama gue. Oh gitu kan, pancinya udah di tangan Mas. Sekarang nih, gue udah fotoan sama lo. Udah lo tinggal pergi. Dek. Kok dikasih rumah tangga lo, orang? Masnya jahat, artis mah sombong, dikasih ada dikasih orang. Lo bukan sombong. Di TV dong baik. Tapi jangan lu ngomong begitu kayak denger apaan. Ngomong kayak kipas angin. Tunggu. Ya udah deh kalau gitu krim gantengnya aja udah dipakai deh. Yang penting ganteng ya nggak Mas? Nih, kita. Sini. Enggak mau. Kok jadi dikirain ke saya lagi sih Mas?
Itu kan kosmetik krim mukanya lagi dipegang sama Caca Handika kan. Masuk Agent Egy langsung berpura-pura udah ditotol-totolin mukanya pasti ya. Agent Egy mukanya udah dimerah-merahin ya. Pura-pura gara-gara krim muka itu mukanya jadi bentol-bentol. Terus tuduh Caca Handika yang punya kosmetik ini. Jadi Bapak ya yang jual krim ini. Harus tanggung jawab ya Pak, lihat muka saya nih. Dengerin nih, gua aja korban nih orangnya rocos ini. Gimana korbannya dia dong, Bapak yang megang? Ini bukti loh. Lo merasa beli krim ini dari siapa? Ya dari dia. Nah kenapa ke gua? Tapi dia bilang bosnya dia itu kumisan dan gondrong. Itu Bapak kan? Banyak, emang manusia satu. Oke, agent bilang, iya memang ini bos saya gitu. Bener Bu, ini Iya, bos saya. Jadilah lu gila tuh. Dua-duanya lu gua bawa ke rokok lo. Nih. Udahlah Pak, Bapak tuh ngaku aja. Kan udah banyak juga customer kita gitu kan yang ketipu sama Bapak. Bapak tuh jangan suka buat dosa deh Nih, jadi saya orang. korbannya nih termasuk. Udah tua jangan nipu mulu. Lu bilang gua ini bos lu. Buktinya apaan? Buktiin Mbak, buktiin. Mana buktinya? Sabar, ada buktinya. Nih, lihat nih. Apaan lagi lu? Tuh. Bener, tuh terbuktikan. Kan ini foto kita barusan di sini. Sobat Pak, ya ampun. Tahu nipu dulu. Udah bau tanah, bukan yang aku. Tidak ini udah lama nih. Lu sengaja sama gue ya? Jadi emang kita udah kerjasama juga sama tukang jusnya Mas Dedi ini. Jadi Mas Dedi sengaja bikin jusnya dilama-lamain. Jangan nambah-nambahin dosa saya lah. Bapak cepet lah ngaku aja. Saya pengen dicerain ya sama saya Pak, tanggung jawab. Mau lu jelek, mau selain. Emang situ cakep. Kaca. Oke, Egy bilang, ya udah 10 juta aja gantinya Pak. Apalah artis 10 juta buat Bapak. Pokoknya saya nggak mau tahu. Bapak harus ganti rugi. Bapak artis kan? Caca Handika. Enak aja ganti rugi, siapa yang rugi? Harus ganti rugi 10 juta. Udahlah, ganti. 10 juta. Iya, bisa ngitung nggak? Bisa ngitung nggak? Ya duit sama bilang kertas. Itu duit. Nggak bisa deh. 10 juta mah nggak ada artinya buat artis kayak Bapak. Ya, lo bikin surat keterangan miskin, ntar gua kasih. Oh, Bapak miskin jadinya? Ente. Ya udah Pak, ganti rugi aja. Agent bilang gitu. Udahlah, ganti aja. Gak punya terus lagi lo. duit. Gak punya duit. Ganti rugi bakal lo toh. Jadi kan orangnya terkenal sopan, halus gitu. Tapi memang setiap artis sehalus apapun kalau di hari yang aneh pasti dia akan kesel, akan marah. Karena kita kerjainnya emang keterlaluan sih. Sekarang langsung dia masuk mobil, langsung agent Andre langsung nyamperin Caca minta tolong seolah-olah lo dikejar-kejar orang, tapi tangan lo diikat dibungkus sama kain ya. Jadi seolah-olah kayak diborgol. Jadi lo seolah-olah kayak residivis atau tahanan lepas. Mas, tolong saya mas, sini. Mas, tolong saya. Apaan lo? Ya, mas, jangan bilang kamu siapa mas. Apaan? Tolong Pak saya. Ciut, situ kenapa sih gini-ginian apaan sih? Mas, ayo antar saya mas. Antar saya kemana Mas, sih? tolong dong mas. Ini mobil deh mas. Mas, ini mobilnya. Mas, buka dong kuncinya. Mas, kuncinya tolong. Lu apaan? Kenapa? Enggak usah tanya apa-apa. Lu diborgol? Kenapa lo ngomong dong? Ketahuan. Ya kenapa ngomong lo? Tolong Pak, saya tuh udah dijauhin sama keluarga saya, sama istri anak saya. Aku pengen dipuk sama istri aku pokoknya mas. Gak bisa. Aduh mas, ada orang mas. Lu penjahat. Mas, jangan kayak gitu dong. Apaan dong ah? Ya tolong apaan? Lu kalau jahat mending terima kesalahan lu masuk kantor polisi lo. Ntar juga ketemu sama. Mas jangan gitu dong, tolong saya dong. Nggak bisa. Mas tolong. Nggak bisa. Antar aku rumah istri aku. Nggak bisa. Aku mau ketemu anakku mas. Nggak bisa. Mas tolong Nggak mas. bisa. Nggak bisa. Tolong mas, kuncinya mas. Nggak bisa. Mas jangan begitu. Mas, tolong. Udah deh. Nggak ada waktu dah. Bang, jangan pergi. Dengerin. Tadi gua udah direpotin sama orang gila dua perempuan tuh. Bang. Sekarang nih. Mas, tolong. Anak saya 1 tahun tapi sakit, terus udah mau meninggal lagi.
Mas Caca, anak aku lagi sakit. Udah nggak, waktunya udah nggak lama lagi, Mas Caca. Kasih aku waktu 5 menit aja ketemu anak aku, Mas. Jadi repot gua. Bantu, Mas. Mas, kali ini aja, Mas. Tolong, Mas. Oke lah. Lo kalau ini masuk mobilnya. Tapi mau kemana nih, Mas? Udah masuk. Ketemu anak aku ya? Iya, udah masuk. Mas, jangan penjara, Mas. Lo banyak ngomong, ntar gua anterin aja, masuk. Jadi Caca Handika masih berpikir kalau ini adalah tahanan yang lepas atau kabur. Ya, tolong ya, Mas. Cek, di kiri dong. Oke. Bung Ibe mau warga datang yang ngejar Adre. Pak, bentar. Bapak lihat nggak? Kenapa? Ada orang gemuk, Ya. badan gede, Kenapa? brewok, rambut cepak, baju hijau, tangannya ada dibungkus. Ini serba salah nih, ya. Caca Handika pasti serba salah. Dia antara mau ngasih tahu, tapi dia mau ngelindungin orang ini, tapi juga dia serba salah karena berpikir ini penjahat atau bukan. Oke, bukan masalah itu, Pak. Dia tuh berbahaya, dia mematikan, Pak. Bapak siapa, Pak? Saya lagi cari dia, Pak. Siapa itu? Pokoknya orang itu berbahaya, Pak. Dia penjahat, Pak. Pokoknya dia itu mematikan. Mematikan. Ya. Tadi Bapak lihat nggak dia di sini atau ngobrol sama Bapak di sini atau lewat di sini? Lihat nggak? Oke, Bung Ibe pergi. Oh, nggak lihat nih. Bapak ini nggak lihat kayaknya. Ya. Coba kita cari sana aja. Ayo.